Amerika Serikat kembali menjadi pusat perhatian dunia setelah muncul ancaman serius terkait Greenland, sebuah wilayah es di kutub utara yang selama ini dianggap jauh dari hiruk-pikuk konflik global, kini justru berada di ambang krisis internasional. Greenland bukan sekedar pulau tertutup es, di balik hamparan salju dan gletsernya, wilayah ini menyimpan kepentingan strategis besar, baik secara militer, geopolitik, maupun ekonomi. Dan kini, dunia dikejutkan oleh pernyataan keras dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mengambil alih Greenland dengan cara apapun, termasuk melalui kekuatan militer. Pernyataan ini bukan sekedar wacana politik. Ancaman tersebut disampaikan berulang kali sejak Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2025. Menurut Trump, Greenland adalah kebutuhan mutlak bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Lokasinya yang strategis di kawasan Arktik, kekayaan mineral yang melimpah, serta posisinya yang kini mulai dipadati oleh aktivitas kapal-kapal Rusia dan Tiongkok, membuat pulau ini dianggap sebagai titik krusial dalam peta pertahanan global Amerika. Dalam sudut pandang Washington, kehilangan pengaruh di Greenland berarti membuka celah besar bagi rival-rival geopolitik untuk menguasai kawasan Arktik. Namun ancaman Amerika Serikat ini justru memicu respons keras dari Denmark, negara yang secara resmi memiliki kedaulatan atas Greenland. Pemerintah Denmark menegaskan bahwa Greenland bukan wilayah yang bisa diperjualbelikan, apalagi direbut secara sepihak. Penolakan ini bukan hanya datang dari pemerintah pusat di Copenhagen, tetapi juga dari otoritas Greenland dan masyarakatnya sendiri. Greenland adalah rumah bagi sekitar 56.000 penduduk, mayoritas berasal dari suku Inuit yang telah mendiami wilayah tersebut selama berabad-abad. Bagi mereka, Greenland bukan sekedar aset strategis global, melainkan tanah leluhur dan identitas hidup. Ketegangan semakin meningkat ketika sebuah fakta lama kembali mencuat ke permukaan. Denmark ternyata memiliki doktrin militer yang sangat ekstrim dan berbahaya, sebuah aturan yang dibuat pada tahun 1952 dan masih berlaku hingga hari ini. Aturan ini menyatakan bahwa jika terjadi invasi atau masuknya pasukan asing ke wilayah Denmark, termasuk Greenland, maka militer Denmark diwajibkan untuk langsung menyerang tanpa menunggu perintah dari atasan. Bahkan serangan tersebut harus dilakukan meskipun pasukan yang bertugas tidak mengetahui apakah perang telah dideklarasikan secara resmi atau tidak. Doktrin ini dikenal luas dengan prinsip tembak dulu bertanya belakangan, sebuah prinsip yang lahir dari trauma sejarah. Pada tahun 1940, Denmark pernah mengalami invasi Jerman Nazi. Saat itu, komunikasi militer terputus, rantai komando lumpuh, dan banyak pasukan Denmark kebingungan karena tidak ada perintah yang jelas. Akibatnya, negara tersebut jatuh dalam waktu singkat. Dari pengalaman pahit itulah Denmark